Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini meskipun terlambat sedikit tapi tidak berarti kita tidak ada pembelajaran hari ini. Dan anak-anak yang berada di rumah, hari ini kita akan belajar PPKN tema 1 sub tema 4, yaitu pentingnya kerjasama. Anak yang berada di rumah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, maka kita awali dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berada di rumah, perhatikan dan simak materi yang Bapak sampaikan ini agar betul-betul memahami tentang pentingnya kerjasama. Kerjasama adalah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam melakukan kerjasama, masing-masing pihak perlu disadari rasa suka, rela, dan menguntungkan. Manfaat kerjasama antara lain yang pertama adalah pekerjaan berat menjadi ringan. Maka istilah kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijing. Itu artinya berkat kerjasama. Yang berikutnya adalah yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dibandingkan kita bekerja sendiri, yang pekerjaan itu cukup banyak sekali, tetapi karena adanya kerjasama di dalam keluarga, bermasyarakat, pekerjaan itu cepat selesai. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan keamanan. Ini menciptakan kerukunan kalau kita bekerja sama di lingkungan masyarakat, gotong royong. Nah, terciptalah kerukunan antara beragama. Karena di lingkungan kita tidak mesti yang beragama Islam, juga ada yang beragama Kristen. Kalau kita sama-sama bekerja sama, bergotong royong, sehingga terciptalah kerukunan di antara sesama, terutama di masyarakat. Dan tercipta pula keamanan. Berikutnya, menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Bersih itu adalah sebagian daripada iman. Lingkungan kita bersih, enak dipandang, sejuk dilihat. Nah, lingkungan bersih dibandingkan dengan lingkungan kita yang tidak bersih, tentunya kita merasa bosan melihatnya. Dan keamanan pun bisa tidak terjamin kalau lingkungan itu tidak bersih. Nah, berbagai manfaat tersebut membuktikan pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contoh berikutnya kerjasama yang berada di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kerjasama di sekolah, yaitu adanya kerja kelompok belajar. Di masyarakat, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, kedua contoh ini adalah merupakan kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Bila kita ada kerjasama dan kekompakan, insya Allah kita akan berhasil. Di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memerlukan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ada enggak orang hidup sendirian? Tidak ada. Jadi kita memerlukan bantuan orang lain. Contoh, saat kita ingin pergi ke suatu tempat, yang tempat tersebut kita tidak tahu. Tentunya kita apa yang kita lakukan? Tentunya kita harus meminta bantuan dengan orang lain untuk bertanya tentang arah, karena manusia adalah makhluk sosial. Apa makhluk sosial? Makhluk sosial adalah manusia itu hidupnya di lingkungan masyarakat. Tidak ada orang hidupnya sendirian yang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Setiap manusia saling berkomunikasi, saling mendapatkan informasi, saling bekerja sama satu sama yang lain. Kalau adanya kerjasama, gotong royong, terciptanya lah suasana aman, tentram, dan damai di lingkungan masyarakat. Kerjasama di sekolah. Nah, ini
Bahkan Bapak kerjasama di sekolah. Pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kerjasama. Kerjasama selalu melibatkan orang lain dalam melaksanakannya. Dalam bekerja sama pasti menimbulkan keragaman. Perbedaan dalam pekerjaan yang harus dikesampingkan. Jangan kita mencari perbedaan, hendaklah kita mencari persamaan. Sehingga terjalinlah kerjasama yang baik. Salah satu contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah adanya gotong royong anak-anak membersihkan lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan dalam keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga merupakan lingkungan yang paling tepat dalam menanamkan kerjasama yang baik. Setiap keluarga mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Ayah sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah. Ibu bertugas mengatur rumah tangga, menjaga, mendidik anak-anak. Anak-anak tugasnya belajar dengan rajin dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Masing-masing perlu menyadari tugas dan kewajibannya masing-masing. Nah, demikianlah dulu anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat memahami pelajaran yang Bapak sampaikan. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.